Modal awak 200.000, awak jual 300.000. Awak jual 400.000. Nyo lagu ada orang 300.000. Awak kecean alun balik modal. Awak kecean alun balik modal. Basia bago jual tarui. Akhirnya apa? Akhirnya tak jualan misalnya 300.000 tu atau 350.000. Maka yang 100.000 di saat kita mengecean modal alun balik itu haram hukumnya. Kenapa haram? Karena kita sudah menipu. Karena kita sudah menipu. Al-ghasyu namanya. Menipu. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan menjual seperti itu, termasuk juga seperti tadi awak jual buah-buahan, awak calian yang rancak-rancak, awak suruhan kemudian yang kurang rancak, yang setengah busuk misalnya kan, lalu kemudian ketika menjual beko awak ambilan yang setengah busuk itu penipuan. Al-ghasyu itu penipuan. Nah, dan itu juga terjadi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi kios buah. Fadkhala yadahu fiha. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam buah-buahan itu. Fanalat asabi'uhu balalan. Beliau rasakan tangan beliau basah. Faqala ma hadha ya sahibat ta'am. Iko aku basahko. Kecek Nabi kepada pedagang tadi. Apa kata Nabi? Apa kata pedagang tadi? Asabat husama ya Rasulullah. Tadi malam hujan ya Rasulullah. Tadi malam hujan makanya basahnya. Kecek pedagang tadi berdalih. Apa kata Rasulullah? Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahun nas. Kalau memang ia basah, mangandak dilataan di atas supaya nampak di orang. Kalau memang ia basah, mangandak dilataan di atas supaya nampak di orang. Kece Rasulullah. Artinya apa? Berjujur-jujurlah. Kalau memang kurang bagus, kecean kurang bagus. Kalau memang bagus, kecean bagus. Kalau memang kualitasnya premium, kecean premium. Tapi kalau kualitasnya ikut standar, kecean standar. Jadi bajaleh-jaleh. Jangan beko mentang-mentang pembeli waktu misalnya ndak tentu barang yang kualitas standar, awak kecean juga kualitas premium. Itu penipuan. Dan itu tidak dibenarkan dalam aktivitas jual beli. Kalau itu dilakukan, maka rahmat Allah akan tertahan, bahkan dikhawatirkan berubah menjadi laknat Allah. Gitu dia. Oke Bapak Ibu, sekali lagi mari kita tidak akan lepas dari aktivitas ini. Suatu hari kita akan menjadi pedagang, di saat yang lain kita akan menjadi pembeli. Ambo pernah membeli rumah, alhamdulillah sangat dimudahkan oleh pemilik rumahnya. Itu sangat dimudahkan dan sangat indah transaksi di kala itu. Silakan Pak. Aku beberapa kawan kebetulan terlibat jual beli mobil. Selalu Ustaz yang itu yang mengatakan kalau beli di dulu saya nampak rancak di luar. Kalau orang menjual itu yang rancak di luar hanya tahu apa yang dalam itu. Menipu ada itu. Kalau awak yang menjual, awak menjual harus yang paling dicat di kiberan baru dijual. Tapi kalau misalnya sangat sebaru itu, kenapa yang ditutupi? Jadi statusnya bahas sebenarnya kalau orang menjual itu pastinya pilihan. Pastinya pilihan. Ya salon dulu Pak. Salon Ustaz tahu juga. Jadi bahas status uang yang diterima nanti ujungnya namanya tukang cat pula jadi tahunya bagian dalam nanti bagian luar itu rancak. Sudah Pak. Kalau memang di situ ada tujuan untuk, mohon maaf, kalau memang di situ ada tujuan untuk menutupi ketidaksempurnaan barang itu, supaya apa? Supaya barang ini cepat laku,
Tujuannya memang untuk itu. Tujuannya memang untuk itu, menutupi sehingga menimbulkan apa? Orang yang membeli tidak tentu misalnya, tidak tentu barang. Nah, kalau memang tujuannya untuk menipu orang pembeli misalnya, maka di situ itu kan naik. Tapi begini Pak, tapi kalau memang tujuannya untuk melakukan barang, tapi dengan disampaikan, iko kondisi otonya bentuk iko kadang-kadang oto bekas kecelakaan di Cianjur, tidak ada bekas kecelakaan. Nah itu masalah itu. Kalau memang bekas kecelakaan, iyo dulu pernah terjadi kecelakaan, iko yang kena iko. Lah diganti, tapi gantinya yang iko, barangnya KW. Kalau barangnya KW, kecaan KW. Kalau barangnya asli, kecaan asli. Tapi barang memang pembeli awak kau tidak tentu apa-apa, barang KW awak pasang nampak mangkile, iko asli kuma, itu nipu. Iko asli kuma, itu nipu. Tapi kalau memang ingin dibersihkan dan kita sampaikan sejujurnya kepada pedagang kita, kita sampaikan sejujurnya kepada pedagang, kepada penjual kita, maka insya Allah itu relatif lebih aman, ya Pak. Tapi disesuaikan pula nanti harganya. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Bukan aib awak sendiri tak butuh awak. Tapi kalau misalnya kalau tanya kamu, Pak keadaannya cari seorang, kamu kalau jual bantu itu, jadi seorang. Kalau dia tidak kita. Iya. Iya kan? Tapi para lujo ditambah Pak. Bau urang dan tahu joto, kecen kayaknya. Walaupun ingin anjonya, supaya nyobekon tidak merasa tertipu, tidak mau peknya jawab. Iya, calilah otonya surang, kok perlu bau orang nan tahu joto. Iko bentuk kondisi oto amu, silakan nilai sendiri. Kamu menjualnya dengan harga sekian. Ya Pak? Ya. Mudah-mudahan ada keberkahan di situ. Keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Oke Bapak Ibu, silakan. Ya. Ciri-ciri munafik. Masya Allah. Sudah ya? Keluarlah kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza akhlafa. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara dia selalu dusta, di dalam bicaranya itu mengandung dusta. Yang kedua, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Yang ketiga, kalau dia diberi amanah, kalau dia dipercaya dia ingkar, kalau dia berjanji. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau yang ketiga, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Ulang lagi. Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, kalau dia berbicara selalu bohong. Yang kedua, kalau dia berjanji selalu ingkar. PHP sih nyotarui. Yang ketiga, kalau dikasih amanah nyonda berkhianatnya berkhianat atas amanah yang diberikan kepadanya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, bahkan Bapak Ibu, yang lebih hebatnya ini yang jarang disampaikan. Orang munafik itu nerakanya lebih dalam daripada neraka orang kafir. Orang munafik itu nerakanya lebih dalam daripada neraka orang kafir. Orang kafir itu masih di atas. Di bawah sekali itu orang munafik. Itu neraka jahanam. Jadi neraka itu kan bertingkat. Yang paling rendah itu jahanam namanya. Kalau lama masuk neraka jahanam itu tidak bisa keluar ledo. Untuk masuk dicampaan dek malaikat malik ke dalam neraka 70 tahun baru tiba di lantai dasar. Karak neraka. Karak neraka itu jahanam. Siapa penghuninya?
innal munafiqina fid darkil asfala minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di dasar neraka jahanam. Ini sangat berbahaya, Pak Ibu. Padahal itu yang paling rasonya neraka jahanam itu, Ustaz. Ampun tidak bisa menggambarkan raso neraka jahanam doh. Tapi ada disebutkan dalam Al-Qur'an raso neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan, yang paling ngateh. Apa kata Allah kemudian? Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, akan kami celupkan ke dalam neraka. Itu neraka yang paling atas. Jadi bisa orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, nyolai beramal jo, tapi kemudian nyo melanggar jo di sisi lain, dipacik kepalanya, dicelupkan ke neraka badannya. Bentuk membuat teh celup. Ibu-ibu pernah buat teh celup kan? Masuk anda, tarik lagi. Kullama nadijat juluduha baddalnahum juludan akhar. Ketika rontok daging-dagingnya, kami angkat, kami ganti lagi dengan daging yang baru. Lah sempurna lagi, dicelupkan lagi. Habis dagingnya lagi, diangkat lagi. Sempurna lagi, dicelupkan lagi. Itulah balasan untuk orang yang itu neraka yang paling ringan. Nah, tunggu dulu. Itu neraka yang paling ringan. Untuk orang munafik nerakanya paling dasar. Nerakanya paling dasar. Makanya disebutkan bahwa neraka itu bahan bakarnya manusia dan jin kan? Bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah, siapa yang menjadi bahan bakar neraka itu? Itulah orang-orang munafik itu. Caranya awak supaya terhindar dari sifat munafik itu, Ustaz. Jalankan agama dengan benar, pahami agama dengan benar, dan jalankan agama itu dengan ikhlas. Pahami agama dengan benar dan jalankan agama itu dengan ikhlas. Kok iyo kalau seandainya awak ndak tahu akan memenuhi janji apalagi sebentar lagi kok banyak kok mah. Sebentar lagi 2024 kok mah. Kalau ndak kata lo rasanya ndak usah berjanji. Ndak usah berjanji. Iko janji ndak tangguang-tangguang tapi ndak ada cak Allah ya. Cuman lip service-nya. Sehingga adalah kawan yang disampaikan itulah. Ya. Sudah ya? Ya, silakan. Tidak diterima. Iya. Makanya percuma jadinya kita ibadah karena tidak akan dinilai. Maka oleh karena itu bukan kalau bentuk itu biarlah besok mudah beribadah, bukan. Itu peringatan keras, berhati-hati kita dengan sikap seperti ini. Itu mudah Bapak Ibu, mudah. Berkata bohong itu mudah, mengingkari janji itu mudah, mengingkari amanah itu mudah. Itu gampang sekali dan godaannya sangat-sangat besar. Maka oleh karena itu, tapi ya bahayanya juga sangat besar, balasannya juga sangat berat. Maka oleh karena itu berhati-hati kita. Nggak seketek saya meleset, bisa langsung ke jalan jatuh. Ya, sekali awak melakukan itu sampai puluh hari misalnya tidak diterima, kalau 2 kali dan seterusnya. Percuma dan menjadi sia-sia amalan yang kita kerjakan. Tidak diterima, maka tidak ada nilai amalan kita, wajar nanti menjadi penghuni kerak neraka itu. Itulah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada Bu? Enggak, cukuplah dulu barangkali ya, karena waktu Isya sudah lewat. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.